saya Hasnita Rinda Wulandari dari kelas 12 MIPA 2. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang gaya Lorentz dan flux magnet dalam pelajaran fisika. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Lupa simak penjelasan saya ya. Check it out. Materi pertama yang akan kita bahas adalah gaya Lorentz. Sebelum masuk ke materi yang akan saya bahas, mari kita kupas pengertian dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan suatu gaya pada penghantar yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak atau berasal dari arus listrik yang terdapat dalam suatu medan magnet. Arah gaya Lorentz ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana pada ibu jari menggambarkan arah gaya Lorentz atau F, jari telunjuk menggambarkan arah medan magnet atau beta, sedangkan jari tengah menggambarkan arah medan listrik atau I. Adapun contoh penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah contoh yang pertama, proses pengukuran listrik menggunakan ampermeter, voltmeter, dan galvanometer. Contoh yang kedua yaitu sistem kerja motor listrik, di mana terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang ketiga yaitu cara kerja maglev, di mana memanfaatkan gaya elektromagnetik sehingga kereta dapat melayang. Contoh yang keempat yaitu cara kerja piranti relay, di mana memanfaatkan gaya elektromagnetik sehingga relay dapat mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Contoh yang terakhir yaitu cara kerja generator AC yang memanfaatkan arus listrik yang ada sehingga menghasilkan arus secara bolak-balik. Masuk ke subbab yang pertama yaitu besar gaya Lorentz. Cara menghitung besar gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Ini adalah rumus cara menghitung besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz, yaitu F sama dengan beta dikali I dikali R dikali sin theta. Keterangan dari rumus di atas adalah F yaitu gaya Lorentz dalam satuan Newton, dan beta adalah medan listrik dalam satuan Tesla, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, L adalah panjang kawat penghantar dalam satuan meter, dan beta adalah sudut Lorentz atau arah arus dengan induksi magnet. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah kawat dengan panjang 2 meter berarus listrik 20 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,2 Tesla yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar. Kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Pertama-tama kita tulis diketahui. Yang pertama kali kita ketahui adalah panjang kawat penghantar yaitu 2 meter. Yang kita ketahui kedua yaitu kuat arusnya 20 ampere. Di sini kita ketahui betanya 0,02 Tesla dan tetanya kita ketahui 30 derajat. Dan yang ditanyakan yaitu F. Jawaban pertama-tama kita masukkan dulu rumusnya yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Nah, setelah ini kita langsung masukkan angka-angkanya yaitu 0,02 dikali 20 ampere dikali 2 meter sin 30 derajat. F sama dengan 0,04 Newton. Jadi kita kasih keterangan di sini biar tidak membingungkan.
Jadi untuk contoh soal yang pertama, jawaban dari gaya Lorentz pada kawat adalah 0,04 Newton. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Dalam subbab ini, gerak muatan listrik dalam medan magnet dapat kita contohkan dalam pemakaian sehari-hari, misalkan dengan gaya elektron pada tabung sinar katode, gerak partikel bermuatan dalam siklotron, gerakan elektron yang diproyeksikan dalam layar televisi, gerak ion dalam spektograf massa, dan sebagainya. Untuk rumus dalam gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet sebagai berikut. F sama dengan beta dikali Q dikali V dikali sin theta. Keterangan dari rumus di atas yaitu F sebagai gaya magnetik dalam satuan Newton dan beta medan magnet dalam satuan Tesla, dan Q sebagai besarnya muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan V sebagai kecepatan muatan listrik dalam satuan meter per sekon, dan theta adalah sudut Lorentz atau arus dengan induksi magnet. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 6000 meter per sekon memasuki medan magnet 2000 Tesla. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron sebesar. Kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Pertama-tama kita tulis diketahui Q muatan elektronnya dan V 6000 meter per sekon, beta 2000 Tesla, dan theta 30 derajat. Ditanya F. Masukkan angkanya. F sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat negatif 13 Newton. Kita tambahkan keterangan juga di sini. Jadi gaya Lorentz yang dialami elektron adalah 9,6 dikali 10 pangkat negatif 13. Subbab yang ketiga yaitu gaya Lorentz antara dua kawat sejajar berarus. Di sini cara menghitung besar gaya yang ditimbulkan dapat dirumuskan dalam rumus berikut, yaitu F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi 2 pi kali A. Keterangan dari rumus di atas yaitu F adalah gaya atau dalam satuan Newton dan mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan satuan Weber atau ampere, dan I1 adalah kuat arus kawat dan I2 kuat arus kawat 2 dan L adalah panjang kawat, dan di sini pi sebagai pembagi atau A adalah jarak kawat 1 dan 2 dalam satuan meter.
Contoh soal yang ketiga yaitu pada gambar di bawah ini, jika kawat PQ sejajar kawat RS dan diketahui I1-nya 6 ampere dan jarak kedua kawat adalah 20 cm, mu 0-nya sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7, menghasilkan gaya persatuan sepanjang sebesar 4,8 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Maka besar kuat arus I2 adalah. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Pembahasan. Pertama-tama kita tulis diketahui. Nah, di sini hal pertama yang kita ketahui yaitu I1 sama dengan 6 ampere. Dan I2A-nya sama dengan 0,2 meter. Dan mu 0-nya sebesar 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per AM. Dan di sini F per I sama dengan 4,8 kali 10 pangkat negatif 5 Wb per AM. Dan yang ditanyakan adalah I2. Jawabannya F per I mulai mu 0 dikali I1 I2 per 2 pi A. Kita masukkan langsung angkanya, 4,8 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 6 dikali I2. Jangan lupa pernya yaitu 2 pi dikali 0,2. Kita tulis lagi, I2 sama dengan 4,8 dikali 10 per 6. Jadi I2 sama dengan 8 ampere. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu flux magnet. Sebelum kita masuk ke penjelasan rumus dan lain-lain, mari kita kupas yaitu pengertian tentang flux magnet. Flux magnet adalah ukuran atau jumlah medan magnet yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat, atau hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber atau yang disingkat sebagai Wb. Cara menghitung flux magnet yaitu P sama dengan beta dikali alfa. Keterangan dari rumus di atas yaitu P sebagai flux magnet dalam 1 Weber dan beta yaitu medan magnet atau rapatan flux magnet dalam satuan Weber per meter kubik atau Tesla, dan alfa yaitu luas dalam satuan meter kubik. Ini adalah contoh soal nomor 4 dalam materi flux magnet. Suatu bidang dengan luas 400 cm kubik ditembus oleh medan magnet sebesar 10 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla bersudut 30 derajat. Berapakah flux magnetiknya? Kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 4. Kita tulis pembahasan. Pertama kita kembali tulis diketahui, jangan sampai lupa. Diketahui di sini A-nya 4 kali 10 pangkat negatif 2 dan B 10 kali 10 pangkat negatif 2 dan 30 derajat. Yang ditanyakan yaitu
Kita masukkan rumusnya, yaitu jawaban I sama dengan AB sama dengan 4 dikali 10 negatif 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali cos 30 derajat. Di sini kita jumlahkan semuanya, yaitu 3,48 dikali 10 pangkat negatif 4 W. Jadi ini adalah hasil dari contoh soal nomor 4, yaitu flux magnetik. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang materi, gaya Lorentz, dan flux magnetik dalam mata pelajaran fisika. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.